Definisi syukur itu bukan berkurang atau bertambahnya harta benda, tetapi kemampuan si pelaku atau manusianya untuk menemukan bahwa apapun yang terjadi itu dia yang terbaik, sehingga dia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru yang akan membuat dia gembira. Dulu di Pati ada kiai yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Pipanis tolong diceritakan. Ya, tepatnya di Sulang, Rembang. Ini namanya Mbah Sahid Allahyarham. Hidup beliau itu apapun yang terjadi selalu kata-kata pertama alhamdulillah. Kesandung alhamdulillah. Apapun sehingga terkenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Sampai beliau sakit pun alhamdulillah. Jadi jalan hidupnya itu berterima kasih dengan selalu mengucapkan, dan itu didohirkan. Kan kita bisa saja itu tidak kita dohirkan, tapi itu didohirkan dengan terus-menerus. Kenapa? Karena manusia itu butuh cermin. Kenapa dzikir itu kita ucapkan, walaupun kadang-kadang ucapkannya di dalam tok ya, di dalam tapi ada ucapan itu. Itu untuk mengingatkan, karena itu untuk mengingatkan. Selalu itu, karena manusia cenderung lupa. Itu prinsip pertama. Jadi biasanya kiai-kiai sepuh dulu deh ya, yang saya banyak temui, itu selalu menunjuk jalannya. Dan tidak gampang, selalu melihat sisi positif. Ketika alhamdulillah itu kita selalu melihat sisi positif dari orang yang berbeda-beda. Tak tambah sedikit, yuk. Gini, saya tanya, yang tidak percaya terhadap kehadiran manusia di dunia itu siapa? Sing ora percaya karo tentang kehadiran manusia, kemanfaatan kehadiran manusia di dunia itu siapa sih gak percaya? Ada dua pihak. Satu, iblis, itu karena dia dengki, jelas dinyatakan. Tapi yang lainnya malaikat gak percaya, tetap skeptik, ragu-ragu. Sing percaya siapa? Sing percaya siapa? Yang percaya pada manusia itu siapa? Mong Gusti Allah tak. Artinya kita turun itu karena kepercayaan Allah percaya pada kita. Loh, kok kita nggak percaya gitu? Malaikat itu kan penilai yang sebenarnya ragu pada kita. Karena itu agak meloncat. Kenapa ada sebutan ulil azmi? Pak, azmi itu apa? Orang Arab kok tanya sama orang Madura. Lah iya ben kita azmi itu artinya apa? Tekad yang kuat. Nah, ulil 5 nabi itu disebut nabi yang tekadnya kuat. Nabi Nuh ini di tengah masyarakat yang enggak ono banyu gawe kapal diwone-oneni wong akeh. Dan karena tekadnya kuat enggak pernah berhenti. Karena kenapa tekadnya kuat? Percaya pada Allah. Nabi Ibrahim itu kayak apa ceritanya? Bahkan malaikat teko, tak tulungi kowe ya. Enggak, nek kecuali Allah yang menyuruh. Itu butuh tekad. Nah, Anda untuk hidup, untuk syukur itu, kalau kata yang faida azam tak, kalau ada sudah berazam, fatawakkal ala Allah. Wes mesti bener wi. Yang kita takut tuh, mana suara macam-macam kayak ragu kan udah. Neng azammu kuat, mesti kecekel wi. Neng azammu kuat, pasti banyak guna. Semua usaha manusia itu pasti gagal di tengah ketika azamnya runtuh. Kanjeng Nabi ki dhewean yang kaya apa dunan sampai hari ini masih diunen-uneni wong lho Kanjeng Nabi. Artinya bukan zaman waktu hidup saja, sampai hari ini pun diunen-uneni wong. Azamnya kuat ya, diunen-uneni wong kaya apa ora peduli. Dan azamnya kuat, Allah mesti nulung. Karena itu nek selawate wong Islam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus enggak selawat yang disusun oleh Kanjeng Nabi Muhammad dhewe. Wa ala ali. Karena itu contoh bagaimana pegang teguh sama Allah langsung. Nah, dengan begitu Anda bisa alhamdulillah terus-menerus. Itu syukur yang sebenarnya. Monggo aja. Jadi rasa syukur itu pandangan hidup atau bahkan cara hidup. Kalau kita urai secara akademis, syukur itu ilmu, tapi juga ideologi. Ilmu itu artinya Anda punya argumentasi kenapa bersyukur. Anda punya keyakinan bahwa
Dengan Anda bersyukur, Anda akan menemukan sesuatu yang nanti akan Anda syukuri juga, apapun keadaannya. Jadi ada dua cerita, satu seorang supir di Aljazair atau di Mesir kalau tidak salah, mau mengcover perang di Nigeria dan naik truk, kemudian bannya meledos siji, si supirnya bilang alhamdulillah, wartawannya bingung kok alhamdulillah. Setelah itu jalan lagi, jeblok meneh, tetap saja alhamdulillah. Terus ditakoni piye iki aku iki wis telat iki aku arep mengcover peperangan di Nigeria. Telat iki, terus supir mengatakan alhamdulillah. Kok alhamdulillah piye? Iki ming bane sing meledos dudu AC pedot. Nek AC pedot kan kene wis ora iso apa-apa. Nek ban iso digo. Jadi selalu rasa syukur adalah ilmu yang membuat orang mencari dan menemukan hal-hal yang membuat peristiwa itu menjadi baik di pandanganmu. Itu. Kalau ideologi misalnya ini, Nabi Musa disuruh Allah untuk mendatangi seorang hamba Allah yang sakit. Terus Allah mengatakan kamu mintalah doa kepada orang sakit itu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar untuk mencari Uwais Al-Qarni itu. Nah ternyata ketika Nabi Musa mendatangi orang itu, wongnya lumpuh, gemeter awake karo mripate mendolo inget mendolo. Metu kalau mripate iki bola matanya itu keluar dari kelopaknya. Sehingga Nabi Musa tidak tega dan dia dekap orang itu dan mendoakan kepada Allah. Padahal pesannya Allah kan njaluk donga dudu ndongake. Saiki pertanyaanku, kue cedak karo Gusti Allah pas loro apa pas waras? Jadi apik endi loro karo waras? Piye? Mulane kudu dadi ilmu, kudu pinter mikir. Tidak berarti sakit itu lebih baik daripada sembuh. Meskipun kalau Anda sakit lebih dekat kepada Allah dibanding ketika Anda tidak sakit kan begitu. Ojo njur mergo pitik sikile loro, menungso sikile loro, terus wong padha karo pitik lah ora. Jadi harus punya cara berpikir, harus punya kaifiyatul manhajul fikri. Terus si yang didoakan Nabi Musa didekep mripate mendoloki nesu, "Loh, Musa kamu jangan mendoakan saya. Nanti Allah mengabulkan susah saya." "Loh, kok susah bagaimana Anda sakit kayak gini?" Dia mengatakan, "Saya ini bisa sangat dekat kepada Allah karena saya sakit ini. Kalau saya sembuh, saya khawatir tidak sedekat itu lagi saya kepada Allah." Jadi kue arep dadi Nabi Musa apa arep dadi wong sing mripate mendolo? Nah, makanya harus bisa manhajul fikir tadi itu. Jadi itu sangat penting. Syukur itu butuh ilmu. Syukur itu butuh cara berpikir. Syukur itu butuh azmi atau butuh keyakinan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah yang terjadi pada Anda pasti ada rahasia kebaikan di baliknya, pasti ada. Cuman kita harus kreatif untuk mencarinya. Dijenengi hikmah. Ning kowe nek ana wong loro aja ngomong hikmah, kudu ditonyo wonge. Ana wong loro larang-larang terus kok Mas tenang wae. Golek hikmah. Engko ana wong teko meneh, ayo ngomong hikmah meneh, ayo ngomong hikmah. Tonyo raimu kowe. Nek wong sengsara ya hadapilah tidak dengan ilmu atau nasihat. Wong sengsara itu hadapi dengan cinta kan begitu. Nah cinta itu ikut memperhitungkan apa yang sebaiknya Anda ucapkan. Karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu di berbagai tempat, di mana orang memperlakukan orang sakit itu secara sangat salah meskipun benar. Mulane bener ora nomor siji. Sing nomor siji ki apik. Kudu bener ning benere kudu apik. Ora meng apik, apike kudu bijaksana. Makanya untukmu ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil khair, tidak bil haq, tapi bil hikmah. Jadi hikmah atau kebijakan itu lebih tinggi dari kebaikan, lebih tinggi dari kebenaran. Nah ini harus jadi ilmunya anak-anaknya. Jadi gue urusan apa wae ning dagangmu, penggaweanmu, ning kantormu, ning kampungmu dan seterusnya harus mengutamakan hikmah, mengutamakan kebijaksanaan. Jangan metutu dengan kebenaran, karena kebenaran belum tentu baik.
dan kebaikan belum tentu bijaksana. Mau sekalian, mudah-mudahan syukur ini menjadi ilmu kita bersama, menjadi ideologi kita bersama, menjadi pandangan hidup dan cara hidup kita bersama. Karena rasa syukur ini menurut Allah la azidannakum, mesti ditambahi kue, mbuh tambahane tidak harus berupa harta benda, tapi selalu ditambahi hal-hal yang akan membuat Anda lebih nyaman, lebih bahagia dan lebih tentram hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Ngati kabeh saiki. Assalamualaikum, selamat datang di P5 Iya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video P5 Iya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama, di awal kutipan video sinau bareng kali ini, Mbah Nun ngendiko perihal definisi syukur. Jadi, definisi syukur itu bukan berkurang atau bertambahnya harta benda. Akan tetapi, definisi syukur itu adalah kemampuan manusia untuk menemukan bahwa segala sesuatu itu adalah yang terbaik. Sehingga dia akan kreatif untuk sesuatu yang baru yang akan membuat dia menjadi bergembira. Kemudian setelah Mbah Nun mengemukakan tentang definisi syukur, selanjutnya Mbah Nun pun membukakan contohnya. Jadi yang Mbah Nun contohkan adalah, dulu pernah ada seorang kiai di Pati yang terkenal dengan julukan Kiai Alhamdulillah. Sampai sini selanjutnya Mbah Nun meminta tolong kepada Habib Anis untuk menceritakannya. Jadi inti dari yang diceritakan itu kurang lebih begini. Kenapa beliau dijuluki dengan Kiai Alhamdulillah? Itu karena beliau selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala hal yang menimpanya. Entah itu bahagia, sedih, derita, bencana, sakit, atau apapun saja, pokoknya beliau selalu mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga kemudian terkenallah dengan julukan Kiai Alhamdulillah. Dulur-dulur, sampai di sini jika kita mencoba untuk sedikit memasuki pintu yang sudah Mbah Nun bukakan, maka amat sangat gamblang apa itu definisi syukur yang Mbah Nun sudah kemukakan. Garis besarnya adalah bersyukur itu tidak selalu soal materi, namun syukur itu adalah sikap kita dalam menghadapi segala macam hal. Contohnya, misalkan Mbah Nun sering ngendiko begini, jadilah seperti orang desa yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan bagaimanapun saja. Misalkan punya uang 100.000 ya Alhamdulillah,
Kemudian bulan selanjutnya punya 60.000, ya alhamdulillah cukup. Terus bulan selanjutnya turun lagi menjadi 40.000, ya cukuplah. Hingga akhirnya sampai 20.000, ya dicukup-cukupkan. Atau begini, seperti yang Mbah Nun contohkan. Jadi ada cerita seorang reporter yang akan meliput pertempuran di Timur Tengah. Kemudian sang reporter itu menyewa sebuah truk untuk menuju medan pertempuran. Singkat cerita, belum lama truk itu berjalan, lantas tiba-tiba satu bannya bocor. Kemudian sang supir mengucapkan alhamdulillah. Sang reporter pun sejenak terdiam, namun dia tidak berkata apa-apa. Setelah diperbaiki, baru berjalan beberapa kilo, kemudian bannya bocor lagi. Dan kali ini 2 ban sekaligus yang bocor. Sang supir pun tetap bersyukur dengan kembali mengucapkan alhamdulillah. Singkat cerita, dalam perjalanannya kembali, tiba-tiba giliran as rodanya yang patah. Dan lagi-lagi sang supir tetap mengucapkan alhamdulillah. Di momen inilah lantas sang reporter tidak tahan dan meluapkan kekesalannya dengan berkata, "Kok dari tadi alhamdulillah? Wong ban bocor sudah berkali-kali kok malah alhamdulillah. Ini saya mau meliput perang, nanti terlambat." Kemudian sang supir menjawab, "Alhamdulillah yang bocor cuma 1. Kemudian saat 2 ban yang bocor, alhamdulillah tidak bocor semua. Saat semua bannya bocor, alhamdulillah hanya bannya yang bocor, bukan as rodanya yang patah. Kemudian saat as rodanya patah, alhamdulillah untung as rodanya yang patah, bukan punggung kita yang patah." Nah, dulur-dulur, dari contoh yang Mbah Nun ungkapkan itu, maka rasa-rasanya benar bahwa definisi syukur itu adalah mengkreativiti segala hal untuk menemukan hal baru, sehingga akan menemukan gembira di dalam keadaan apapun saja. Dan akhirnya tidak akan pesimis apalagi bersuudzon kepada Allah. Intinya, rasa syukur adalah ilmu yang membuat orang mencari dan menemukan hal-hal yang membuat peristiwa apapun saja menjadi baik di pandangannya. Pointer selanjutnya adalah saat Habib Anis diminta tolong oleh Mbah Nun untuk menerangkan Kiai Alhamdulillah itu tadi, Habib Anis sedikit menambahi yang kurang lebih begini. Jadi saat Allah menciptakan manusia, iblis adalah makhluk yang sangat tidak mempercayai manusia. Kemudian disusul dengan malaikat. Intinya, seluruh makhluk Allah tidak ada yang percaya dan setuju dengan manusia. Dan hanya Allah lah yang percaya dengan manusia. Artinya, kita ada itu karena kepercayaan Allah. Maka jika kita tidak percaya kepada Allah, apalagi sampai tidak bersyukur, maka rasa-rasanya sukar untuk kita membayangkannya. Kemudian pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendika bahwa rasa syukur itu kalau kita urai secara akademis, maka syukur itu ilmu, tapi dia juga ideologi. Jadi, kalau ilmu itu maksudnya memiliki keyakinan dan argumentasi, kenapa kok bersyukur? Contohnya ya si supir tadi itu, dia memiliki ilmu untuk bersyukur. Sedangkan kalau ideologi maksudnya kurang lebih seperti pada cerita ini. Jadi Nabi itu kan manusia yang dekat dengan Allah. Nah, pada suatu ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada manusia yang lebih dekat kepadamu melebihi aku?" Kemudian Allah menjawab bahwa tentulah ada, wahai Musa. Kemudian Nabi Musa pun kembali bertanya, "Siapakah dia ya Allah?" Singkat cerita, Allah kemudian menunjukkan kepada Nabi Musa keberadaan orang tersebut. Setelah Nabi Musa menemuinya, ternyata sosok tersebut adalah seorang parubaya yang buta yang tinggal di pojokan pasar. Kemudian, kedua bola matanya seolah-olah keluar dari kelopak matanya.
Sontak saja Nabi Musa mendekapnya kemudian menangis sembari memeluknya. Saat itu pula Nabi Musa mendoakan orang tersebut kepada Allah agar mengangkat penyakitnya. Mendengar doa Nabi Musa, sontak orang tersebut lantas mendorong tubuh Nabi Musa untuk terlepas dari pelukannya, sembari berkata untuk menyela doa yang sedang dipanjatkan Nabi Musa. Dia berkata, "Jangan kamu doa-doakan aku agar sembuh, karena dengan sakit inilah aku menjadi dekat kepada Allah. Karena dengan sakit inilah aku menjadi dapat dekat kepada Allah." Sebatas yang saya ketahui, kurang lebih begitulah kira-kira kisahnya. Intinya, sang kakek memiliki ideologi yang kuat bahwa dengan sakit ia merasa beruntung karena dapat dekat dengan Allah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.